Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Senang sekali dan berbahagia sekali saya bisa menjumpai rekan-rekan saya yang saya cintai. Seperti biasa saya ingin membawakan podcast bela negara, nasionalisme, dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, seperti sebelumnya saya selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran yang sama ya mungkin ya, tapi mempunyai makna yang sangat luas ya. Saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wattazawwadu ka inna khairaz zadid taqwa tattaquni ya ulil albab. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Oke guys, jadi di sini Allah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia ini harus berpikir, harus mempunyai akal yang sehat. Artinya apa sih akal sehat itu? Kita mendengar ucapan atau mendengarkan satu nasihat dari orang lain, tentunya kita harus berpikir mana yang logis. Ya tentunya itulah yang namanya akal sehat. Jadi kita tidak boleh juga mendengarkan sesuatu terus mengamininya, terus kemudian kita mengikutinya, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita mempercayai seorang itu adalah merupakan resiko terhadap diri kita. Padahal saat kita meninggal dunia pun yang diminta pertanggungjawaban adalah perbuatan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, tapi amal-amal kita lah yang menolong kita pada kehidupan akhir. Kita tidak tahulah kehidupan akhir seperti apa. Dalam Al-Quran sendiri Allah telah menjelaskan bahwa ada surat yang mutasyabihat, yang maknanya tidak jelas, yang hanya Allah yang mengetahuinya, seperti kata-kata Qaf, Alif, Lam, Mim, dan beberapa ayat-ayat yang kelihatannya keras. Itu harus ada rujukannya yang jelas, ataukah dari hadis, ataukah dari istihad, di mana kita juga harus berpikir dengan pikiran yang logis. Karena kita tahu bahwa di Nurul Islam itu ada 3 ya. Pertama Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah, yang ketiga juga beristihad dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya Islam itu agama yang logis jika kita sendiri mau berpikir dan mau mencari ya. Oke guys, dalam kondisi umat muslim sendiri ya, banyak sekali hal yang harus kita lihat, kita pelajari dari sejarah Islam. Sebetulnya Al-Quran itu tetap sama ya, apakah itu yang dipegang oleh orang Syiah maupun orang Sunni ataupun bahkan orang Wahabi sekalipun, Al-Quran itu isinya sama. Jadi itu bisa dibuktikan ya. Tapi kenapa penafsirannya berbeda-beda? Jadi kalau misalnya kita melihat riwayat Rasulullah sendiri, yang paling relevan dan sama diakui adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tapi setelah itu muncullah banyak versi atau muncullah banyak mazhab ya, dan tulisan sejarah yang berbeda-beda. Memang setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali pertentangan ya. Sahabat Rasulullah itu meninggal ya. Yang pertama mungkin Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh
Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian menjadi terpecah belah. Yang pertama muncul adalah dari Bani Umayyah ya. Bani Umayyah ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah anak dari Abu Sufyan. Siapakah Abu Sufyan? Abu Sufyan ini awalnya adalah penentang Rasulullah. Dia adalah seorang pemimpin Quraisy yang menentang Rasulullah. Akhirnya mereka bertentangan sampai pada akhirnya Abu Sufyan mengaku memeluk Islam dan pada akhirnya dia menjadi panglima perang Rasulullah ya. Nah, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan ini menghalalkan ajaran Khawarij ya, sampai akhirnya cucu Rasulullah sendiri, Husain bin Ali, terpenggal kepalanya di Karbala. Nah, kenapa Muawiyah bin Abu Sufyan ini bisa menjadi seorang khalifah? Pada saat itu memang terjadi peperangan ya. Nah, pada saat itu Hasan bin Ali atau biasa disebut Imam Hasan ini adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia tidak mementingkan kekuasaan, tapi dia mementingkan atau kedamaian ya. Pada saat itu dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan ya, yang akhirnya menjadi generasi Umayyah. Imam Hasan sendiri berkedudukan di Irak ya, saat itu Irak, antara Iran dan Persia menjadi satu kesatuan ya, dan dia juga meliputi kekuasaan sampai ke Eropa Timur, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Georgia, sampai ke Kazakhstan dan sebagainya ya. Kemudian memang pada saat itu Islam berjaya ya, dan Bani Umayyah ini bisa menguasai wilayah-wilayah dari mulai Mesir sampai ke Turki ya, sampai ke Spanyol ya saat itu. Nah, kemudian ada juga kekhalifahan yang namanya Abbasiyah. Siapa nih Abbasiyah? Abbasiyah ini adalah dari keturunan dari Bani Abbas atau saudara yang bungsu dari keluarga paman Nabi, yaitu Abbas bin Abu Thalib. Jadi Bani Abbas ini juga merupakan satu kesatuan yang mendukung daripada Hasan ya saat itu ya. Nah, pada akhirnya kemudian terjadi satu kondisi konflik yang berkepanjangan sampai ke orang-orang yang dipimpin oleh Imam Hasan ini atau Hasan bin Abi Thalib ini yang dinamakanlah orang-orang Syiah, sedangkan orang-orang Muawiyah atau orang-orang Bani Umayyah inilah yang dinamakan Islam Sunni ya. Nah, kemudian pada akhirnya Bani Umayyah ini juga setelah melakukan banyak sekali penaklukan bisa dikuasai oleh Abbasiyah, karena pada saat itu ada pergolakan juga supaya Bani Umayyah ini kembali menyerahkan kekuasaan kepada Imam Hasan, tapi mereka dianggap melanggar ya. Ini versi banyak sekali ya, tapi kita tidak perlu melihat ke situ ya. Nah, kemudian Bani Abbasiyah ini jadi kekhalifahan yang cukup berjaya pada saat itu. Mereka bisa mengembangkan Islam secara filosofi, mereka bisa mengembangkan Islam dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan, hingga timbullah satu kejayaan pada masa itu ya, pada pemerintahan kekhalifahan Harun al-Rasyid ya. Nah, saat itu itulah yang dinamakan era keemasan Bizantium ya, yang memang pada saat itu pusat pemerintahan ada di Baghdad dan dipimpin oleh Harun al-Rasyid. Nah, setelah kekuasaan ini pun juga kembali direbut kembali oleh Bani Umayyah, yang pada saat itu sebagian wilayah dikuasai oleh Bani Umayyah, dari mulai wilayah
Mesir hingga sampai ke Turki, sampai ke Andalusia. Nah, inilah orang-orang Turki pada saat itu gandeng keturunan Bani Umayyah. Akhirnya mereka bisa merebut kekhalifahan, dan kekhalifahan pun berganti nama menjadi kekhalifahan Ottoman atau Utsmaniyah yang akhirnya berpindah ke Istanbul. Oke guys, jadi sebetulnya setelah Nabi meninggal pun banyak sekali pertentangan, dan sejarah ini pun juga mempunyai versi yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya beragamalah dengan akal sehat, beragamalah dengan hati yang tulus, dengan ketakwaan. Bukan berarti kita bisa diatur-atur orang lain. Karena apa? Jika kita meneladani Rasulullah, teladanilah ketakwaannya. Bukan kita meneladani hal yang lain, karena tidak ada bukti bahwa Rasulullah seperti ini dan seperti itu. Karena semuanya juga dari saksi, tapi dari ajaran itu bisa kita pelajari. Logika sederhananya seperti ini. Misalnya kita percaya terhadap seorang Einstein dengan teori relativitas, tentunya kita tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan Einstein, apa yang perilaku Einstein, tapi kita fahami adalah ajarannya. Padahal itu adalah ilmu yang jelas ya, yang berguna untuk manusia. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekali lagi hanyalah sebuah curhat, karena saya bukan seorang ulama atau seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati